kita menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker ketika beraktivitas dan mencuci tangan kita setelah beraktivitas. Kali ini kita akan belajar tentang aswaja, yaitu pada materi dakwah Islam sebelum Wali Songo. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa bersama-sama, yaitu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, waktu masuknya agama Islam. Jadi, sepeninggal dari Rasulullah Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para khalifah, yaitu ada khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, khalifah Umar bin Khattab, khalifah Utsman bin Affan, dan terakhir khalifah Ali bin Abi Thalib yang disebarkan sampai ke Indonesia. Anak-anak, hebatnya pada abad ke-8 Masehi, agama Islam telah menyebar hingga ke seluruh Afrika, Timur Tengah, dan benua Eropa. Baru pada dinasti Umayyah, agama Islam telah masuk ke Indonesia yang dibawa oleh para pedagang rempah-rempah yang singgah ke Nusantara untuk berdagang. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam pada sesama pedagang dan masyarakat sekitar. Ada 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Gujarat, kemudian teori Persia, teori Cina, dan terakhir teori Mekah. Teori Gujarat. Teori Gujarat ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang Gujarat dari India. Teori ini dicetuskan pertama kali oleh 2 sejarawan Belanda, yaitu Pichnapel dan George Boekman pada awal abad ke-13 Masehi. Persebaran tersebut melalui kontak antara para pedagang Gujarat dengan masyarakat sekitar, dan kerajaan Samudra Pasai saat itu telah menguasai Selat Malaka. Teori ini didukung adanya bukti-bukti, di antaranya yaitu batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Soleh pada tahun 1297 itu bercorakkan khas Islam Gujarat. Kemudian adanya catatan Marco Polo serta adanya warna tasawuf pada aliran Islam yang berkembang di Indonesia. Ya, dapat dilihat dari gambar ini yaitu makam dari Sultan Malik As-Soleh. Teori selanjutnya yaitu teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia pada abad ke-13 Masehi. Ada yang tahu Persia itu di mana ya? Persia itu adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di negara Iran. Teori Persia ini juga didukung adanya bukti-bukti. Bukti pertama yaitu ajaran yang marak pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Yang kedua yaitu adanya kesamaan antara tradisi Indonesia dan Persia yang merupakan salah satu penguat, yaitu peringatan 10 Muharram di Persia sama dengan upacara peringatan bernama Tablik atau Tabut yang berada di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Teori selanjutnya yaitu teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Katong ke Nusantara.
Jadi Islam dibawa oleh migrasi masyarakat Muslim Cina. Bukti-bukti dari teori Cina ini ada fakta perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya di Palembang pada abad ke-879 Masehi. Yang kedua yaitu adanya masjid tua yang berarsitektur Cina di Jawa, yaitu ada Masjid Cheng Ho di Malang salah satunya. Yang ketiga yaitu raja pertama dari kerajaan Demak yang berasal dari keturunan Cina, yaitu Raden Patah. Selanjutnya, gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina, serta catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Teori terakhir yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh belahan dunia. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkampungan Barus di Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Yang kedua yaitu adanya makam Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah. Yang ketiga yaitu mazhab yang terkenal di Kerajaan Samudra Pasai saat itu adalah mazhab dari Imam Syafi'i. Selanjutnya yaitu gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Mesir. Selanjutnya yaitu ajaran Islam yang pertama berkembang di Indonesia, yaitu faham Ahlussunnah wal Jamaah. Ini diperkuat dengan pernyataan para mubalik yang berfahamkan mazhab Imam Syafi'i. Buktinya apa? Buktinya gelar raja-raja Mesir dan Damaskus, kemudian raja-raja Samudra Pasai yaitu Raja Malikud Zohir dan rakyatnya itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ajaran dari Ahlussunnah wal Jamaah kemudian dianut oleh Nahdlatul Ulama atau biasa kita sebut NU. Faham Ahlussunnah wal Jamaah ini kemudian menyatu dalam setiap kegiatan-kegiatan dalam masyarakat dan kebudayaan yang bernafaskan Islam. Contohnya ada tahlilan, sholawatan, manakiban, dan yasinan. Kenapa ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sangat mudah diterima oleh masyarakat sekitar? Karena ajaran dari faham Ahlussunnah wal Jamaah ini merupakan ajaran di mana kita harus saling menghargai dan menghormati ajaran agama lain. Kemudian faham dari Ahlussunnah wal Jamaah ini dapat berakulturasi dengan kebudayaan dari masyarakat sekitar dan menyatu sebagai kebudayaan Islam yang baru. Ini tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri dari Nahdlatul Ulama, ada Kiai Haji Wahab Hasbullah dan tokoh-tokoh NU lainnya. Ya, ini bisa dilihat dari gambar di slide ini. Ini merupakan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Sekian materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.